Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk hari Senin tanggal 27 Januari nanti. Gua saat ini record di jam setengah 4 subuh. Oke, dan ya, tembus berarti sudah siap-siap new ATH sekarang ya. Yang berarti kemarin gue udah bilang kalau tembus di 2765 mendingan kalian follow the trend naik ke atas karena ini pasti bakal naik terus ke atas. Lalu sebenarnya di jam 10 tadi, newsnya mana nih? News ya. Di jam 10 hasilnya balance, tapi dari jam 9 dia marketnya tuh sudah terbang naik ke atas. Ya ini artinya market memang pengen naik ke atas ya dari jam 9, sedangkan kan jam 10 baru keluar newsnya. Ternyata hasil newsnya balance, maka dia sideways ya, sampai ke news selanjutnya di jam 4 jam 5-an ya. Mana nih lagi newsnya, jam 7 jam 5 ya, 17 ya, di jam 3 ini udah dikasih tanda ya. Hijau Euro USD, hijau, merah satu, jatuhnya balance tapi rata-rata hijau hasil newsnya. Maka terbanglah dia ke atas tambahan sampai di jam 8-an. Ya benar jam 8-an. Terus jam 9 dia langsung junam. Karena apa? Karena siap news untuk di malam hari ini. Hari ini banyak news nih, hari Jumat lebih tepat ya. Banyak banget news, makanya gue mendingan anjuran dari gue out dari market nih. Jam 9 ya, 9.45 flash service PMI-nya merah, langsung turun dia. Oke. Dan ini news-news kecil ya. Menahan ya, ini juga balance jatuhnya. Jadi ya udah dia lebih cenderung ke merah dan saat ini kemungkinan akan menutup di 2770 atau 2775. Nih tinggal setengah jam lagi market tutup. Kemungkinan di 2770 atau 2775 sebagai penutupan minggu ini. So, bagaimana dengan hari Senin nanti? Kita review sedikit. Minggu kemarin masih hijau, naik ke atas dari hari Senin. 4 hari naik, 1 hari di hari Kamisnya merah, sedikit ketahan. Dan ini ada ekor. Ini ada ekor cukup panjang ya untuk daily-nya. Jadi ada kemungkinan di hari Seninnya bisa jadi merah. Oke, tapi ini candle daily-nya saja. Merahnya sedalam apa nggak tahu, tapi kemungkinan besar adalah merah karena dia di sininya ketahan. Kecuali nanti akan ada news tambahan ya. Tapi gold yang pasti masih naik ke atas, kalaupun dia merah dikit doang atau ya sekedarnya aja. Tapi tergantung hasil, sekali lagi tergantung hasil news di hari Senin nanti, kira-kira ada news apa saja atau minggu depan ada news apa saja. Oh, belum gue buka newsnya. Oke, hari Senin mari kita lihat. Pagi CN, wah China pagi-pagi sudah merah, manufacturing PMI langsung keluar. Ya, sampai sore berarti ini ngikutin ya. Jadi kalau misalnya hasil newsnya merah, maka ini akan turun gitu misalnya ya. Udah follow the trend aja, mungkin dapat 5-10 dolar juga lumayan ya. Walaupun China ataupun Euro itu tipis gitu ya, karena ini lebih cenderung sideways Senin sampai malam hari cenderung sideways atau sidewaysnya ngikutin hasil newsnya gitu ya. Hasil newsnya hijau misalnya sideways berarti sideways bullish, kalau misalnya merah berarti sideways bearish gitu, ngikutin aja udah. Oke, Senin lebih cenderung sideways. Berarti kita pantau dulu chartnya ya sebelum kita analisa sedikit mingguannya. Sebentar, mana ini ngilanginnya. Oke. Sementara Fibonacci tidak berubah karena memang masih sesuai, masih belum kesentuh juga 2790-nya hari ini. Kirain kesentuh, ternyata tidak, nyentuh pun enggak gitu ya. Karena ini kosong kan. Ternyata gue pikir bakalan bisa tembus sampai 2790, ternyata ketahan di 2785, 2780, 2782. Ketahan, maka kalau dia sideways pilihannya antara ini jadi garis tengahnya nanti ya, tapi ini cukup kuat, maka dia akan berada di area sini sampai sini, berarti 2760 sampai 2790 ya, area yang kemungkinan hari Senin akan dituju. Tapi untuk posisinya masih bullish trend. Oke. Jadi ya, hari Senin gimana, gua akan cari buy di area sini dan akan cari sell
jangan kegeser di area sini ya. Oke. Nah, gue akan cari buy di 2760 atau cari sell jika dia terbang nyentuh di 2790 karena tidak ada news yang terlalu signifikan besok. Malah cenderung seharusnya sideways ya. Jadi ini malah jadi sebagai kunci. Apakah garis biru ini sebagai kunci? Kalau misalnya dia mantul, penutupannya tidak menembus garis biru, dia masih naik ke atas, berarti hari Selasanya akan melanjutkan kenaikan ke atas. Udah sesimpel gitu ya. Jadi candlestick biru ini hanya sebagai penanda untuk selanjutnya. Tapi hari Senin gue akan mencari buy atau sell di area-area sini karena tidak mungkin dia tembus sampai 2740 atau dia tembus new ATH di 2800 sepertinya tidak mungkin. Jadi besar kemungkinan kalau nyentuh 2790 langsung open sell cukup besar gitu ya. Kalian jaga-jaga 2795 untuk tambah muatan lagi untuk sellnya. Tapi stop loss di 2800. Kemungkinannya sangat kecil. Walaupun bandar tetap bisa bermain, kecil sih. Lebih besar kemungkinan dia turun ke bawah. Kalau dia turun ke bawah di 2760 ya kita beli buy lot kecil ya untuk stop lossnya dan bisa lanjutan ke 2740 sepertinya cukup besar atau di garis biru kita. Jadi misalnya kalau dia turunnya gini ya, misalnya di sini. Nah, di sini kita lotnya udah lumayan gede nih. Ternyata dia mantul dikit doang, dia terjun lagi ke bawah. Ya, karena ini lumayan nih, ini ada tambahan di 2750 berarti ya. Ada tambahan. Ini bisa tambah muatan, tapi kalau misalnya jebol lagi, sebenarnya 2740 paling aman sih untuk buy. Walaupun kecil kemungkinan dia menuju 2740 di hari Senin. Kecil kemungkinan. Bisa sih tetap sih. $30 soalnya masih achievable, masih memungkinkan untuk menyentuh ya, bukan tutup. Bukan penutupan. Kayak gini deh, maksudnya nyentuh doang, break doang, habis itu dia mungkin balik lagi di 2740 masih mungkin. Oke, tapi gue akan cari buy mulai dari 2760 sama 2790. Dan kalau untuk sell, gue akan cicil sell karena ini lebih kemungkinan besar untuk sell, besar kemungkinan sell. Dan untuk di sini buy-nya mungkin buy tipis bisa ya, karena kita bisa cicil dari sini 2760, 2750 tadi juga ada tambahan support dan 2740 gitu. Ya, tapi kalau 2740 jebol, penutupan sedikit aja, misalnya 2738 penutupan, nah udah ini downtrend udah nih, udah bahaya. Walaupun nggak mungkin ya hari Senin, tapi jika terjadi maka mendingan out dari market karena sudah di luar dari target plan kita. Itu untuk hari Senin. Maka kita lihat news mingguan, kita intip sedikit. Hari minggu depan sebagai penutupan bulan pertama apa saja? Hari Selasa pagi tidak ada, China libur, sore tentatif tidak ada, malam hari aman. USD ya ada sih pergerakan. CB Consumer Confidence, ya confidence oke. Hari Rabu pagi-pagi sudah ada CPI untuk AUD. China libur, hari Selasa sore harinya sideways, berarti hari Rabu ngikutin. Ya kayak gini paling enak nih, ngikutin dia newsnya keluar, udah tinggal follow the trend sampai sore hari. Lalu tinggal nunggu news di malam harinya. Di malam hari GBP, CAD, USD oke, fine. Ini barbar nanti sampai pagi hari. Wah, FOMC statement keluar bos jam 2. Berarti Rabu malam sampai Kamis pagi out dari market ya kita ya. Akan terjadi pendarahan dari Rabu malam ke Kamis pagi. Ini Rabu malam, Rabu Imlek kan ya. Rabu malam ke Kamis pagi pendarahan nih. Oh ya, out dari market sudah ada bener lah ya. Liburan Imlek aja lah ya kita ya. Nikmati liburan saja ya. Kamis pagi ya baru paginya baru kita bisa trading lagi ya. Karena China sudah libur, enak ya. Oh, pantesan Bank China libur Imlek, bos. Mereka libur berapa hari? Dari hari tanggal 28. Wih, 28, 29, 30. Libur China. Oh. Oke, sorenya, malam harinya barbar lagi. Euro, oke, USD-nya, GDP, unemployment claim. Keluar nih unemployment claim.
Oke, Jumat bank masih libur. Oh, seminggu liburnya, deh, libur Imlek ya. Jepang, oke. Santai nih pagi nih. Sorenya Euro Jerman, malam harinya CAD. Wah, malam hari lagi. Oke. Besar kemungkinan maka pergerakannya di hari Kamis ini. FOMC statement ini paling mengerikan. Bisa new ATH sangat memungkinkan, tapi bisa juga junam parah ya. Karena ini sudah kenaikannya sudah sangat tidak wajar seperti yang udah gue bilang. Apalagi di pagi hari ini tadi jam 9 nggak wajar pakai banget. Kenapa tiba-tiba dia naik padahal tidak ada news. Walaupun ada isu kalau misalnya Donald Trump mengancam Putin ya untuk berhentikan perang ya Ukraina dengan lawannya untuk tidak lagi berperang ya. Karena kalau terjadi peperangan maka gold akan terus naik ke atas dan kemungkinan dolar bisa turun ke bawah. Ya, besar kemungkinannya sepertinya seperti itu. Maka diturunkan, disuruh berhenti perangnya supaya goldnya jangan terlalu tinggi naiknya. Ya. Karena Donald Trump pengen menguatkan USD pastinya. Dan jika itu beneran nurut dan terjadi, maka siap-siap terjun sampai 2674 pun tidak menutup kemungkinan ya. Minggu depan ya, bukannya besok ya. Minggu depan turun sampai 2674 juga bukanlah hal yang tidak mungkin gitu. Ya, kalau misalnya karena ini naiknya sangat nggak wajar guys, nggak bohong. Karena ekonomi kalau naik terlalu tinggi dan terlalu tidak wajar seperti ini sangat berbahaya untuk ekonomi secara global gitu. Lebih baik dia Senin Selasa, kalau bisa Senin Selasa Rabu mantul di sini. Nah hari Kamisnya baru deh keluar tuh statement antara terbang tinggi baru bagus gitu maksudnya. Senin sampai Rabu paling nggak kalau mau bermain di area sini saja. Hari Kamis baru dia mau terbang. Tapi kalau dia sebelum hari Kamis dia udah terbang, bahaya. Pilihannya antara junam parah atau sekali terbangnya nggak masuk akal gitu maksudnya. Bisa 2.900 langsung tembus gitu cepet gitu. Karena ini kan udah new ATH ya, udah nggak ada lagi penghalang di atasnya. Orang udah nggak tahu lagi gitu. Udah FOMO parah nih 2790 ini udah FOMO parah nih, tembus sih udah terbangnya udah ya. Dan sulit trading buat gue ya, karena gue tipenya yang support resisten kayak gini kan, turun nah di sini kita buy, di sini kita sell gitu kan. Kalau misalnya udah jebol ya udah tinggal menunggu aja atau candlesticknya kita kecilkan kalau gue tipenya. Oke, so segitu saja analisa harian kita kali ini dan mingguan kita, and review minggu lalu dan minggu depannya juga. So semoga kawan-kawan cuan di minggu kali ini, dan sampai jumpa di analisa harian kita selanjutnya. Bye bye.